Baik, sekali lagi selamat pagi Pak WD. Bisa kita mulai ya Pak WD? Selamat pagi, Bu Susila. Udah Iya, manik. Ya, ya sambil ini nih Pak WD nih sambil ngerjakan yang lain ini repot nih ya Pak WD iya, ya. Eh, banyak kerjakan. banyak yang kita kerjakan. Iya Pak, sepertinya ini kita cuma bisa menerima 300, jadi nanti solusinya kita record saja ya Pak ya. Baik, Bu. Baik, Iya. oke. Tanpa memperpanjang kalam, saya rasa langsung saja eh saya mengundang Bapak WD dulu lah membuka. Ya, sebelum nanti saya juga memperkenalkan diri kepada adik-adik calon mahasiswa kita. Baik, Pak WD, saya serahkan kepada Bapak Baik, Pak terima Dr. kasih. Laskar Sinaga SSI MSI. Ya, silakan Bapak. Terima kasih. Baik, eh, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu Ketua Jurusan, saya juga tadi mengundang Ketua Jurusan, tapi mungkin nggak bisa join. Bapak Ibu Ketua Prodi, Prodi Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, Pendidikan Biologi, dan Pendidikan IPA. Jadi ada yang daftar mahasiswa baru yang sudah kami kirim ada mungkin sekitar 800-an Ibu Ketua Ketua Ibu UPA Bahasa Unimed. Eh, Adik-adik mahasiswa baru, selamat bergabung dan saya juga baru kali ini tatap muka walaupun via Zoom. Saya ucapkan selamat datang di Universitas Negeri Medan. Hari ini adalah kegiatan sosialisasi English course dari UPA Bahasa, di mana ini juga adalah merupakan bagian daripada akademik adik-adik mahasiswa baru. Jadi ini sudah dimulai adik-adik mahasiswa baru untuk akademiknya dan ini sangat penting karena banyak mahasiswa yang mau wisuda terkendala karena mungkin lupa bahwa ini adalah salah satu bagian akademik. Jadi di sini akan dijelaskan oleh Ibu Dr. Sisila Fitriani Damanik SS MHUM selaku Ketua UPA Bahasa Unimed. Jadi adik-adik mahasiswa, tujuan di sini adalah bagaimana adik-adik mengetahui keberadaan UPA Bahasa dan uh, keberadaannya juga di akademik dan sekaligus juga menjadi bagian dari perekrutan kelas bilingual, di mana kelas bilingual itu adalah merupakan kelas di luar reguler di FMIPA Unimed, di mana ini merupakan kelas yang berstatus internasional, di mana adik-adik di sini bisa mengikuti ujian English course untuk bisa memasuki kelas tersebut. Jadi kelas tersebut juga sudah kita batasi hanya sampai 30 orang. Jadi nanti lewat ujian ini adik-adik mahasiswa bisa mengikutinya dan ini sangat penting karena merupakan uh, kesempatan bagi adik-adik jikalau jadi alumni pun nanti adik-adik sudah berpengalaman di kelas bilingual FMIPA Unimed. Jadi dengan ini hari ini 3 Agustus 2026 saya selaku Wakil Dekan 1 bagian akademik di FMIPA membuka kegiatan sosialisasi English Course oleh UPA Bahasa dan di 4 Agustus akan melaksanakan ujian English Course sebagai perekrutan kelas bilingual di FMIPA. Uh, jadi
Untuk selanjutnya, kegiatan yang dimaksud sosialisasi dan ujian untuk besok hari kami serahkan kepada UPA Bahasa atas kerjasama Ibu Dr. Sisila Fitriani Damanik SSIM Home. Kami dari FMIPA mengucapkan terima kasih. Jadi saya kembalikan kepada Ibu Sisila. Silakan Bu. Baik, Bapak WD1, Bapak Dr. Laskar Sinaga SSIM MSI, terima kasih atas pembukaannya. Baik, adik-adik mahasiswa, eh sepertinya saya harus memperkenalkan diri kembali, walaupun tadi sepertinya Bapak Dekan juga sudah menyebutkan nama saya. Saya bertanggung jawab di UPA Bahasa Unimed. Jadi yang berhubungan dengan tes itu nanti datang ke unit pelayanan akademik Bahasa Unimed. Ya, seperti itu ya, adik-adik calon mahasiswa atau udah mahasiswa ini ya, mahasiswa baru ya Pak Lasker ya. Ya, baik. Sebelumnya saya juga mau sapa ada Bapak Ibu Kajur atau Kaprodi di sini ya. Izin Bapak Ibu Kajur, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak WD1, saya mulai mensosialisasikan tentang English Core kepada adik-adik mahasiswa FMIPA Unimed. Baik. Eh Adik-adik mahasiswa tadi sudah dikabarkan oleh Bapak WD1 bahwasanya tujuan sosialisasi ini adalah untuk merekrut mahasiswa bilingual sebanyak sekitar 30 orang. Begitu ya Bapak WD1 ya. Nah, tetapi perlu juga kalian ketahui, ini bukan sekedar untuk merekrut 30 orang mahasiswa bilingual saja ya, tapi juga adalah sebagai salah satu syarat ya seperti yang dikatakan Pak WD tadi ya syarat eh, apa namanya tamat dari Unimed. Jadi bahasa Inggris ini adalah salah satu persyaratan kalian ketika kalian mau keluar dari Unimed atau menyelesaikan studi kalian di FMIPA Unimed ini. Jadi jadi jangan sampai beranggapan bahwasanya ini cuma sekedar mau merekrut eh, mahasiswa bilingual saja seperti itu. Iya. Baik, saya izin share screen adik-adik mahasiswa, Bapak WD dan Bapak Ibu Kaprodi mungkin yang berada di sini. Baik, ya. Oke. Ya. Ya, apakah Izin screen Bu, saya sudah bisa direkam? terlihat? Oh, sudah direkam. Ya, sudah direkam, Bapak. Sudah direkam. Screen saya bisa terlihat, Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa. Belum Bu, belum. Baik, sebentar. Oh iya, bentar ya, Pak. Oke. Hmm. Oke, apakah bisa terlihat adik-adik Bu, mahasiswa? silakan. Ya, baik. Ya, jadi memang hari ini tujuan kita bertemu ini adalah mensosialisasikan salah satu tes sebagai standar kelulusan seperti yang tadi saya dan Bapak WD1 katakan. Ya, seperti yang kalian lihat di slide ini, adik-adik mahasiswa, di sini terlihat bahwasanya ada peraturan Rektor Universitas Negeri Medan nomor 0009 tahun 2023 tentang standar kelulusan kemampuan bahasa Inggris bagi mahasiswa program sarjana dan program pascasarjana. Ya, Universitas Negeri Medan, ya, di sini dikatakan di poin E terutama, ya, bahwa kemampuan bahasa Inggris harus dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kemampuan bahasa Inggris TOEFL, TOEFL ITP, TOEIC, IELTS, atau English Core dari UPA Bahasa Universitas Negeri Medan. Nah, jadi saya pertegas di sini sebenarnya ini adalah eh, empat tes yang bisa adik-adik pilih sebagai salah satu apa ya kita sebut tiket ya untuk eh, apa namanya standar kelulusan kemampuan bahasa Inggris.
Ya, jadi boleh dipilih. Nah, kenapa di sini judul kita adalah sosialisasi British Council English Core? Ya, kenapa English Core yang menjadi highlight di hari ini? Nah, seperti itu. Nah, dari empat tes TOEFL, TOEIC, IELTS, dan English Core, dari empat tes ini, ya, Unimed memberikan English Core sebagai salah satu tes yang tidak perlu kalian bayar. Seperti itu. Jadi artinya Unimed sudah menggratiskan kepada kalian, ya. Jadi sebenarnya sebelumnya saya mau mengatakan bahwasanya keempat tes ini kan tes resmi ya, adik-adik ya, tes resmi. Jadi kalian itu untuk mendapatkan tes ini harus berbayar seperti itu. Tapi Unimed sudah menyediakan English Core untuk atau sebagai syarat kalian tamat. Maka di sini saya lebih memfokuskan kepada English Core sebagai salah satu tes yang bisa digunakan oleh apa namanya maba atau mahasiswa baru Universitas Negeri Medan ya dan juga di MIPA tentunya untuk perekrutan mahasiswa bilingual. Baik, saya lanjut ke slide yang berikutnya. Ya, tadi saya sudah berbicara mengenai beberapa tes, yaitu ada TOEFL, kemudian ada TOEIC, IELTS, dan English Core. Adik-adik juga perlu mengetahui apa sih bedanya atau kalau saya tetap mau ngambil TOEFL, kenapa? Karena saya udah pernah belajar TOEFL, mungkin seperti itu ya. Atau saya mau pakai IELTS, kenapa? Nggak mau pakai English Core, mungkin seperti itu. Nah, jadi kalian juga perlu mengetahui ya ada beberapa level yang bisa kita lihat dari tes-tes atau jenis-jenis tes internasional berikut ini. Nah, kalau kalian lihat di sini ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. Skor atau level tertinggi adalah di C2. Nah, kebetulan di TOEFL ITP itu eh, untuk kita orang Indonesia itu ada di level C1 paling tingginya dengan skor 627 sampai 677. Jadi kalau kalian pernah mengikuti tes TOEFL, kemudian nanya, berapa tes apa namanya skor TOEFLmu? Misalnya kalian mengatakan 700 itu nggak ada ya, karena skor tertinggi TOEFL adalah 677 untuk kita orang Asia. Nah, ini jadi C1 ini adalah skor paling tertinggi. Nah, kalau kalian lihat lagi di tabel ini ya, kita lihat ke bawah, TOEFL ITP di 677 paling tinggi, kemudian TOEIC itu 990 dan IELTS itu skor tertingginya adalah 9 di C2 ya. Sedangkan di English Core, nah ini yang menjadi fokus kita ya, yaitu di angka 599. Nah, ini adalah level yang bisa kalian lihat ketika kalian mengambil tes-tes English Proficiency yang empat ini. Jadi sekali lagi empat tes ini salah satu dari empat tes ini boleh kalian ambil yang manapun asalkan di Unimed ya, di UPA Bahasa Unimed. Tetapi kalau ada yang gratis ngapain ambil yang berbayar kan begitu ya adik-adik ya. Jadi kita lebih fokus ke English Core. Nah, jadi kalau kita lihat, tadi saya cuma fokusnya di C1 nih, 500 sampai 599 atau saya turunin lah di B2. Fokus di angka 400 sampai 499. Nah, sekali lagi, di English Score ini skor tertingginya adalah 599, ya. Nah, sekarang kita lihat ya yang berikutnya, bagaimana dengan kalian sebagai mahasiswa S1 di Unimed? Apa yang harus kalian atau skor berapa yang perlu kalian dapat yang bisa kalian dapat sebagai persyaratan lulus dari Unimed seperti itu kan? Nah, sesuai dengan peraturan rektor ya tentang standar kelulusan tadi terutama di bab 2 tentang kewajiban dan standar pasal 2 ayat 1. Dan di sini terlihat ya lulusan Unimed harus memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ITS. Nah, ini tadi yang saya katakan keempat tes tadi adalah tes resmi. Kalau kalian pernah melihat atau mendengar di sosial media TOEFL 100.000 silakan ambil. Nah, itu TOEFL abal-abal itu. Ya, TOEFL abal-abal.
Jadi syukurnya Alhamdulillah kita di Unimed memiliki keempat tes yang resmi. Ya, empat tes tadi kita punya itu resmi seperti itu. Ya, nah, lanjut di sini British Council Uh, ya, tes British Council dengan skor TOEFL, terutama TOEFL kita lihat, kalau kalian ingin menggunakan TOEFL sebagai uh, apa namanya bukti lulus atau standar lulus kalian, maka skornya itu ada di 500. Sedangkan TOEIC ada di 575, IELTS di 5, sedangkan English score ada di 375 itu adalah mahasiswa S1 program studi non bahasa Inggris. Jadi kalau kalian di angka 375 English score itu sudah bisa menjadi tiket kalian untuk lulus ya, tiket untuk lulusnya bisa di angka 375. Sedangkan apa namanya mahasiswa bahasa Inggris itu levelnya lebih tinggi. Saya tidak usah menegaskan, tetapi saya kembali lagi ke slide yang sebelumnya tadi, adik-adik. Nah, kalau kalian lihat tadi 375 tadi ya, 375 untuk English Core, ya kan? Nah, kita lihat di CER atau level dari English Core tadi, kalau 375 berarti adik-adik ada di posisi B1. Level bahasa Inggris kalian ada di posisi B1 antara 300 dan 399. Jadi Unimed itu mengambil level di tengah ya, tidak terlalu tinggi ataupun tidak tidak juga yang terbawah. Seperti itu. Jadi, sekali lagi ini angka yang harus kalian ingat ya kalau ngambil tes English Core ini 375. Itu ya, 375. Oke, saya lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini untuk S2 saya skip saja. Ini juga untuk S3 saya skip saja. Ya, nah, kita lihat di sini masih berdasarkan peraturan atau SK Rektor ya tentang siapa saja yang ngambil tes ini. Ya, jadi mahasiswa 2023 tahun 2023 itu sudah mulai menggunakan tes ini. Ya, sudah memulai menggunakan English Score. Nah, kalau kalian lihat di sini tidak mencapai skor target itu bagaimana kalau misalnya angka saya tidak sampai di 375 tadi, Bu? Nah, ini nih yang perlu dibahas. Ya, ini saya highlight dengan warna merah. Ini sebenarnya nggak kami harapkan, ya, tidak diharapkan. Kalau kalian tidak mencapai tes angka tersebut, maka biaya tes itu dibebankan kepada kalian. Atau dengan kata lain, mengulang dengan membayar sebanyak $20 kepada tes tersebut. Atau dengan kata lain, itu membeli akunnya kembali, membeli kodenya kembali. Sebentar, sebelum saya lanjut ke yang berikutnya, perlu saya tegaskan dulu kepada adik-adik mahasiswa, ya, jangan khawatir bahwasanya tes ini, tes English Core itu, kalian bisa mengambil sebanyak 4 kali. Ya, sebanyak 4 kali, jangan khawatir. Jadi setiap kalian itu akan diberikan satu satu kode ya, satu akun, di mana akun tersebut bisa kalian gunakan sebanyak 4 kali tes. Oh, berarti ada kemungkinan untuk ini ya, misalnya 375 yang pertama saya nggak dapat, berarti ada kemungkinan di yang kedua, ketiga, keempat bisa saya dapat. Iya, itu yang diharapkan dari kalian. Oke, jadi jangan takut dengan angka $20 ini karena kalian memiliki kesempatan sebanyak 4 kali. Nah, coba lihat di sini saya fokus ke mahasiswa tahun akademik 2026 itu kalian ya. Di sini ada dikatakan tes pertama kalian maba. Jadi besok kalian sudah masuk tes pertama dari yang 4 tadi saya katakan ya. Tes pertama maba termasuk pemetaan awal, termasuk juga untuk prodi bilingual sebagai perekrutan mahasiswa bilingual ya. Kemudian kedua dan keempat itu bisa kalian mulai di semester 5. Nah, ini perlu saya sampaikan juga ke Pak WD1 ini karena saya
apa namanya sudah lama nggak diundang Pak di rapat akademik ini. Ini adalah yang terakhir kami apa namanya kami simpulkan mahasiswa kita akan lebih bagus mengambil tes ini di semester 5 saja Pak. Kalau tadinya kita buat di setiap semester ya kan Pak, tapi ternyata itu kurang efektif. Jadi kami menyimpulkan setelah ini nanti mahasiswa 2023 sudah mulai ada yang mengambil dan kenyataannya Pak, ada mahasiswa yang sampai udah mau tamat juga nggak ngambil tesnya. Jadi nanti saya juga akan mengingat-ingatkan ke Bapak WD1 di Unimed untuk mengingatkan kepada mahasiswa bahwasanya di semester 5 mereka sudah bisa mengambil tes yang kedua dan keempat. Jadi pertama itu kita ambil di maba ya di mahasiswa baru sebagai pemetaan awal juga dan yang kedua sampai keempat kita mulai semester 5. Nanti kami akan memberikan waktu kapan kalian atau adik-adik bisa mengambil tes ini. Seperti itu. Baik, sebelum saya lanjut ke slide yang berikutnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan Pak WD1 atau adik-adik mahasiswa, silakan. Ayo, silakan adik-adik mahasiswa baru, silakan bertanya. Yang di pikiran mereka pasti sudah di angka 375 tadi deh, Pak. 375 di level tengah loh ya, di level tengah kalian. Jadi diharapkan memang kalau kalian lihat di tahun-tahun sebelumnya itu eh, tahun pertama kalian masuk itu tes pertama, kemudian tahun kedua tes kedua. Kali ini kami merubah sistemnya. Tes pertama untuk maba dan tes kedua sampai keempat itu boleh diambil di semester 5. Jadi tidak harus setiap tahun seperti itu Pak, seperti yang sebelum-sebelumnya kita ambil kan setiap tahun ya Pak ya, seperti itu. Oke, baik ya ini ada raise hand, ini Esther Kronika Manalu. Silahkan, Esther. Esther ada yang mau ditanya? Ya kamu unmute dulu mungkin Esther, karena masih dalam keadaan mute. Oh, Terpencet mungkin ya Pak. nggak bisa on mic mereka. Oh ya, Mungkin ya harus dibuka kayak gitu. Bapak Ibu admin UPA Bahasa mungkin bisa dibantu. Oke, ya Esther sudah bisa dibuka mic-nya. Bu, selamat pagi Bu, Selamat pagi selamat pagi Esther. Pak. Selamat Terima kasih pagi. atas kesempatan mengizinkan saya untuk bertanya. Iya, Saya silakan. bertanya kalau semisalnya maba tidak mencapai skor target dan tidak mengulang lagi itu apakah bisa tidak mengulang Bu? Baik, ya. Artinya apa konsekuensinya seperti itu mungkin ya pertanyaannya. Jadi karena ini adalah satu peraturan ya yang sudah di SK-kan oleh rektor, maka ini tadi kalau kalian tidak bisa mencapai skor tersebut ya, maka kalian harus dibebani biaya tes. Tapi jangan khawatir, ini kan tesnya tidak ujuk-ujuk langsung tes enggak. Kalian ada latihan di dalam aplikasi. Nanti saya coba tunjukkan aplikasinya ya, karena ini aplikasi ya, aplikasi base ya. Jadi jangan khawatir ya. Jadi jangan jangan down dulu, jangan merasa ih nggak lulus, jangan itu dulu yang ditanam adik-adik ya. Jadi tanamkan kalian harus dapat skor itu ya. Jadi eh, yang merah ini saya highlight itu untuk wanti-wanti saja, tapi jangan ini yang diingat ya. Kalian pasti lulus karena kita juga di aplikasi tersebut ada pelatihannya. Seperti itu Esther. Ya, jadi jangan takut ya Esther ya. Pasti lulus ya. Oke. Ya, kayaknya udah nggak apa namanya nggak sabar untuk melihat yang berikutnya ini. Saya langsung saja ya Pak Lasker ya Pak WD yang berikutnya. Oke, di sini pelaksanaan tes yang pertama ya sebenarnya kami adakan di bulan Oktober untuk mahasiswa yang lain, tetapi karena
maba sudah masuk ke kami datanya, email dan sebagainya, Bapak, Pak WD, itu bisa kita selenggarakan besok. Itu makanya kita buat sosialisasinya sekarang. Baik, saya lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini adalah eh, saluran atau barcode yang bisa kalian scan. Silakan adik-adik scan barcode ini karena info mengenai tes ini ya akan kalian dapat melalui saluran English Core dari UPA Bahasa Unimed ini. Silakan boleh di-scan ya. Kalau nggak bisa nge-scan sekarang nanti coba nanti di apa ya di boleh di-share dengan teman-temannya ya. Oke, saya lanjut dulu. Nanti mungkin kalau ingin kembali, saya akan balik ke slide ini. Baik, ya, ini adalah tadi saya katakan aplikasi tes English Score, ya, eh, yang berbasis mobile. Ya, jadi ini harus menggunakan handphone. Sekali lagi, kalian menggunakan tes ini harus dengan handphone, tidak bisa dengan laptop. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya, tes English Core ini sudah diakui di seluruh dunia karena yang punya ini adalah British Council. Ya, kemudian karena dia berbasis mobile, maka tentu saja ini akan mudah diakses. Ya, nanti bisa kalian download atau sekarang boleh juga langsung kalian download di smartphone kalian. Silakan boleh di-download dan terjangkau ya, terjangkau karena kita memiliki 4 kali tes. Satu registrasi, sekali registrasi kalian bisa menggunakannya sebanyak 4 kali. Dan jangan takut tes ini ya sangat akurat karena diciptakan oleh ahli akademik terkemuka tentunya. Ya. Nah, sekali lagi saya highlight di sini tes English Core untuk mahasiswa Unimed itu satu akun akan mendapat 4 kali kesempatan tes. Ya, 4 kali kesempatan tes. Baik, saya lanjut ke yang berikutnya. Nah, selain kalian gunakan ini sebagai salah satu kunci untuk tamat dari Unimed, kalian juga bisa menggunakan tes ini untuk lanjut studi, ya, studi abroad, atau untuk work opportunities, ya, misalnya kalian ingin melamar pekerjaan, ini juga bisa kalian gunakan. Selain itu juga, ya, tentu saja. eh, Banyak hal lain jika kalian gunakan tes ini sebagai salah satu eh, alat kalian untuk melamar pekerjaan. Ini saya skip dulu, kita lanjut yang ke berikutnya. Ya, ini adalah kerjasama dengan institusi di Indonesia, perusahaan maupun pemerintahan, ya, English Core ini, ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini tadi yang saya katakan, udah bisa dimulai adik-adik mendownload aplikasi English Core ya dengan nama seperti ini ya. Nanti kalian lihat bisa kalian download melalui App Store ataupun Google Play ya. Nah, jadi nanti setelah sosialisasi ini saya harapkan semua sudah siap, sudah ready dengan English Core-nya ya, aplikasi English Core-nya karena besok kalian sudah memulai ujian. Oke, kemudian yang berikutnya, ya ini tadi sudah kita bahas ya mengenai CEFR, Common European Framework Frame ya. Oke, kemudian informasi umum tentang English Core ini ya, ini juga perlu kalian ketahui. Smartphone, 100% smartphone. Seperti yang saya katakan, tidak bisa melalui handphone. Ya, diharapkan peserta memiliki koneksi internet yang stabil. Ini juga adalah salah satu syarat yang harus, yang mutlak. Ya, koneksi internet yang stabil. Nah, kemudian handphone ataupun smartphone yang digunakan harus memiliki kamera depan yang berfungsi. Ya, jadi ada kamera depan yang berfungsi. Kadang-kadang ada kameranya yang kamera depannya nggak berfungsi ya, tapi tolong jangan gunakan smartphone yang demikian. Nah, kemudian yang berikutnya, peserta harus menyelesaikan tes
core skill test yang mencakup grammar, vocabulary, reading, dan listening. Sebentar, sebelum saya lanjut ke poin yang berikutnya, perlu saya jelaskan sedikit. Core skill test, ya, ini adalah salah satu bagian dari 3 skill yang diminta dari English Core. Jadi di English Core itu ada yang disebut Core Skill Test, itu yang pertama. Yang kedua adalah Speaking Test, dan yang ketiga adalah Writing Test. Tetapi untuk mahasiswa S1 Unimed hanya pada poin Core Skill Test. Oke, jadi nanti kalau kalian lihat di aplikasi mobile phone kalian, aplikasi English Core kalian itu ada core skill, kemudian writing, speaking, hiraukan saja yang bawah, kalian hanya fokus di core skill test. Bisa dipahami adik-adik? Ya, fokus di core skill test. Dan di core skill test itu sendiri itu ada 4 tes yang diminta: grammar, vocabulary, reading, dan listening. Jadi kalian tidak ada speaking dan tidak ada writing. Speaking dan writing tidak include di dalam core skill test. Sekali lagi saya ulangi, ya, 3 skill di tes English Core tersebut, tetapi kalian hanya fokus pada core skill test yang di dalamnya mencakup grammar, vocab, reading, dan listening. Itu saja. Kemudian, yang berikutnya, peserta bisa melakukan tes latihan terlebih dahulu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, jangan takut. Ih, aku nggak tahu nih kayak mana cara pakai. Jangan takut, di dalam aplikasi tersebut ada tombol, ada fitur latihan. Ya, jadi kalian boleh melakukan latihan terlebih dahulu tanpa menggunakan kode ujian. Jadi nanti kalian akan diberikan kode, begitu ya, Bapak Jul? Maaf ya. Kita tidak pakai kode ya, mahasiswa. Mahasiswa baru tidak pakai kode. Ya Bu, untuk ujian yang hari ini besok itu tidak menggunakan kode, akan tetapi menggunakan link dari email yang sudah Oh ya, didaftarkan ya. ke Prodi. Oke, Jadi ya nanti peserta hanya tinggal mengecek email yang sudah didaftarkan, klik linknya langsung masuk ke aplikasi. Lebih kurang begitu Bu. Ya, oke. Nanti ada saya sampaikan juga di poin ini kita juga punya ya Pak Jul ya. Ya. Oke, jadi sekali lagi ya adik-adik mahasiswa, ya, poin yang penting di sini adalah jangan takut kalian, karena kalian boleh melakukan latihan terlebih dahulu, ya. Hiraukan tanpa menggunakan kode ini ya, karena kode itu nanti ketika kalian sudah masuk di ujian yang kedua, 3, dan 4, kami akan memberikan kode. Untuk yang pertama ini, untuk maba, kalian tidak pakai kode, tapi ada link, nanti saya sampaikan. Ya. Nah, tanpa menggunakan kode ujian sebanyak 6 kali, ya, 6 kali. Itu untuk latihan. Jadi latihannya banyak, adik-adik. Banyak waktu kalian bisa gunakan untuk latihan. Nah, makanya saya yakin ya untuk meraih skor 375 itu, ya, a piece of cake kata orang bahasa Inggris, ya, gampang untuk kalian, ya. Jadi yakin itu kalian pasti bisa. Dan kemudian di sini kesempatan tes menggunakan kode ujian adalah maksimal 4 kali. Itu ketika kalian sudah punya kode. Tapi untuk fokus kalian yang besok, ya, kalian hanya diberikan link. Nanti saya sampaikan linknya, dan memiliki kesempatan latihan sebanyak 6 kali. Nah, kemudian kalian lihat di poin yang berikutnya, tes hanya bisa dilakukan 2 kali per 24 jam, ya, dan 10 kali per 28 jam, ya. Jadi artinya karena ini yang pertama, saya rasa ini cuma sekali ya Pak Zul, mungkin ini bisa ditambahi oleh Pak Zul sebagai admin. Ya Bu, sila. Jadi untuk memperjelas saja. Ya, boleh, silakan Pak Zul. Untuk satu akun hanya bisa digunakan 2 kali penggunaan. Oke. 1 kali latihan, 1 kali tes. Oke. Jadi bila 2 kali sudah melakukan latihan, maka tesnya tidak bisa lagi dilakukan dalam 24 jam. Oke. Itu khusus untuk maba ya Pak Zul ya. Oke. Jadi
Silakan Pak. Tapi bila peserta ingin banyak latihannya, silahkan menggunakan email yang lain, email yang bukan didaftarkan di Prodi. Untuk Oke. latihannya, Bu. Untuk ujian bisa pakai yang dikirim ke Prodi. Untuk Jadi email mensiasati yang supaya banyak dikirim, latihan. ya, email yang dikirim ke Prodi itu bisa dipergunakan sebanyak 2 kali per 24 jam. Seperti itu, Pak Betul, Zul? Bu. Betul. Oke. Jadi email adik-adik itu sudah ada sama kami, ya. Email adik-adik yang kami minta dari yang sudah dikumpulkan dari Prodi itu sudah ada dari kami. Jadi itu bisa digunakan sebanyak 2 kali. Jadi artinya kalau kalian mau latihan, adik-adik mau latihan pakai email yang lain seperti itu ya Pak Jul ya. Kalau latihannya mau lebih dari 2 kali, ya. Oke, seperti itu. Saya lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini ada informasi teknis ujian kita besok tentunya. Ya, tes akan diawasi melalui kamera depan dan mikrofon. Jadi segala bentuk kecurangan akan tercatat dan sertifikat akan terbatalkan jika terdeteksi adanya kecurangan. Ya, jadi jangan sampai ada kecurangan. Nah, kalian juga perlu ketahui, kalian tidak bisa men-screenshot, ya, tidak ada screenshot, screen sharing ataupun screen mirroring. Ya, akses terhadap 3 hal tersebut itu ditiadakan. Kemudian peserta tidak bisa keluar dari aplikasi saat pengerjaan tes. Jika keluar selama beberapa detik, soal akan terlewat dan jika keluar terlalu lama, ujian akan terbatalkan secara otomatis. Ya, jadi ini perlu kalian perhatikan sekali, jangan sampai keluar dari aplikasi pada saat ujian. Ya, jangan sampai keluar dari aplikasi pada saat ujian. Oke, kita lihat di sini. Oh ya, ini ada yang bertanya sepertinya Putri Nadia ya. Putri Nadia, silakan. Ya, Putri Nadia, ada yang mau ditanyakan? Di-unmute dulu mungkin. Maaf Bu, kepencet tadi. Oh, kepencet. Oke, ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, ini adalah apa namanya cara bagaimana kalian membuka. Nanti yang pertama kalian lihat di situ ada core skill, ya, core skill. Kemudian kalian lihat di situ posisinya seperti ini. Buka aplikasi kalian, buka aplikasi English Core kalian, lalu pilih Get Started seperti yang terlihat di gambar. Oke, kemudian jika belum memiliki akun, ya, atau I have an account jika sudah memiliki akun. Artinya adik-adik mahasiswa ini di posisi belum memiliki akun ya Pak Zul? Iya benar Bu. Oke. Mas yang pertama. Oke, jadi adik-adik mahasiswa untuk maba terutama hanya mengklik get started. Benar Bu. Oke, ya, get started. Oke, kita lanjut yang berikutnya, ya. Ya, daftarkan akun kalian. Nah, kalian kalau menemui posisi seperti ini setelah kalian get started tadi, ya, yang perlu kalian lakukan adalah klik continue with email. Nah, ini yang tadi kami katakan, ya, gunakan atau daftarkan ya email yang sudah kalian berikan ke prodi. Jadi email yang bisa digunakan adalah email pribadi, bukan email Unimed ya. Saya rasa adik-adik belum memiliki email Unimed ya Pak WD1 ya. Belum ya. Oke, jadi yang Belum. bisa ya, yang kalian bisa gunakan adalah email pribadi yang sudah didaftarkan di prodi. Begitu. Oke, kemudian kita lanjut. Masukkan alamat email dan password yang diinginkan, ya. Dan yang perlu kalian pastikan di sini, ya, email yang dimasukkan adalah, oke, ini nanti sebenarnya kalau sudah memiliki email Unimed, ini berarti tadi email yang sudah didaftarkan ya Pak Zul? Ya benar Bu. Ya. Ini ya. Oke, email yang sudah didaftarkan. Kalau ini khusus keterangannya untuk email yang sudah memiliki email Unimed ya. Jadi sekali lagi
Saya kembali ke yang tadi. Setelah kalian daftarkan, setelah kalian klik continue with email, maka email yang kalian masukkan adalah email pribadi yang sudah didaftarkan ke Prodi. Itu. Ya, kemudian silakan buat passwordnya dan langsung sign up. Ya. Nah, di sini ada eh ya survei, ya pilihan jawaban survei. Ini bisa kalian klik I'm a student. Ya, ini bisa disamakan semuanya I'm a student. Kemudian, nah kalau kalian menemukan eh, tampilan seperti ini, maka cukup kalian klik no thanks untuk apa nih? Get this over, ada offer ya. No thanks. Cuma pilih pada tombol no thanks. Nah, kemudian, nah ini tadi yang saya katakan ya, core skill, kemudian di bawahnya ada speaking, tapi kalian hanya fokus pada core skill yang atas. Jadi, kalian pilih start the test atau ya, tinggal klik saja start the test seperti itu. Start the test untuk tombol atau untuk fitur core skill test. Ya. Oke, ini ada sedikit informasi menggunakan link yang dikirim ke email. Ya, ini contohnya nanti kalau kalian sudah dapat apa namanya dari email kalian ya. English Core bersama Universitas Negeri Medan mengundang Anda untuk mengikuti tes core skill. Tes ini dirancang untuk menguji tingkat kemampuan bahasa Inggris Anda dan memakan waktu sekitar 40 menit. Ini nanti email yang akan kalian terima. Ya, kemudian ada cara memulai, klik tombol ya. Aplikasi English Core, kemudian ini tadi sudah kita bahas ya. Jika Anda pertama kali, maka tombol tersebut akan mengarahkan untuk mengunduh atau masuk ke aplikasi ini. Sebenarnya tadi sudah kita bahas ya. Baca panduan tes dan sebenarnya di situ sudah ada urutannya bagaimana. Ya, kemudian saat Anda siap memulai tes, gunakan ini yang perlu kalian saya tegaskan. Ketika kalian sudah memulai tes, maka kalian harus pastikan ruangan di sekeliling kalian itu terkoneksi dengan internet, itu yang pertama, dan kalian sendiri di dalam ruangan tersebut. Ya, artinya tidak boleh ada orang lain ataupun bantuan lain di sekitar kalian. Dan ini juga perlu dibiasakan ketika mengikuti English Core ini, pastikan di sekitar kalian itu tidak ada gadget lain atau komputer, ya, tidak ada komputer. Karena itu akan terdeteksi nanti sebagai satu kecurangan. Begitu. Jadi ini perlu diwanti-wanti dari sekarang. Dan yang ketiga, selesaikan tes Anda dalam waktu satu sesi tanpa berhenti atau jeda. Ini juga tadi sudah kita bahas. Kemudian Anda dilarang berbuat curang. Ini tentunya peraturan ujian ya. Perbuatan curang dapat menyebabkan tes Anda dibatalkan atau akun Anda terblokir. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi di kalian. Nah, poin pentingnya adalah ya, ketika kalian ingin memulai ujian, pastikan ruangan kalian itu tidak ada orang, tidak ada gadget, komputer ataupun alat lain di sekitar kalian ujian, ya. Tidak ada suara-suara lain dan juga pastikan koneksi internetnya itu stabil atau lancar. Setelah itu sudah kalian pastikan baru kalian bisa klik mulai tes core skill. Ya. Mulai tes core skill. Seperti itu. Dan ini ketika sudah selesai tentunya, when you have finished the test, your score will be shared. Oke. Nah, kalian perlu mengklik next ya untuk melanjutkan jika kalian temukan tampilan seperti ini. Ya, next saja dan ini udah bisa langsung diklik OK. Artinya kalian sudah mengikuti ketiga tes tersebut. Ya, udah siap mengikuti tiga tes tersebut maksudnya ya. Kemudian kita lihat yang pertama. Yang pertama harus kalian lakukan, atur volume Anda hingga dapat mendengar suara dari dalam aplikasi. Ini untuk
listening ya. Jadi pastikan itu semuanya clear ya. Tekan yes jika sudah jelas. Kadang-kadang yang menjadi kendala mahasiswa adalah hal-hal seperti ini. Dia tidak tidak apa namanya agak ignore atau mengabaikan hal seperti ini ya. Jadi pastikan juga volumenya itu bisa terdengar di telinga kalian. Itu jangan sampai gara-gara tidak diatur volumenya, maka ketika listening terjadi kendala ya, terjadi kendala di saat sesi listening. Oke, jadi pastikan volumenya sudah pas ya. Nah, kemudian mohon untuk memberikan izin akses kamera jika diminta oleh aplikasi. Jadi aplikasi nanti meminta akses kamera ya. Kalian boleh mengklik OK untuk melanjutkan. Nah, kemudian ikuti petunjuk untuk ambil foto. Ya, jadi ini adalah foto yang harus kalian atau sesi foto yang harus kalian lakukan di aplikasi tersebut. Ini tampilannya seperti ini. Ya, pastikan foto terlihat jelas sebelum melanjutkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, pastikan Anda mengingat aturan-aturan yang disebutkan ketika mengerjakan tes, ya. Setelah itu kalian sudah pastikan aturan-aturannya sudah kalian ikuti, ya. Aturannya apa saja? Kalian lihat di sini. Tidak bisa mempost tes, tadi sudah kita bahas, ya. Harus dalam ruangan yang quiet, tenang, ya. Harus melakukan tes ini sendiri dan pastikan kalian melakukan yang terbaik. Setelah itu baru kalian klik tombol I agree ya. Dan berikutnya ya ini adalah tampilan ya di aplikasi tersebut ketika tes grammar dan vocabulary-nya berlangsung. Nah, kalau kalian lihat di atas, di pojok kanan atas itu ada 0,45 itu adalah countdown ya untuk setiap soal. Jika kalian melewati batas waktu tersebut, maka soal akan berpindah ke soal yang berikutnya. Jadi artinya ada 45 detik waktu kalian untuk bisa mengerjakan satu soal. Kita lihat soalnya. We've been wondering for some time when the new regional manager is going to come. Ya. Ini salah satu contoh soalnya, ya. We've been wondering. I heard she's coming. Ini seperti kalau dilihat ada merah, ada biru. Ini seperti berbicara ya, seperti berbicara. We've been wondering. Nah, jadi eh, kalian memilih salah satu jawaban, ya. Jawaban terpilih akan langsung memiliki warna kuning. Jadi kalau kalian klik misalnya tadi we've been wondering, maka uh, fitur tersebut menjadi kuning atau tombol tersebut jadi kuning. Kalau kalian klik we had wondered, maka yang had wondered itu yang kuning. Jika sudah memiliki jawaban, ya, uh, maka kalian sudah bisa mengklik next seperti itu. Jadi nanti ada instruksinya di depan. Ini kan dia langsung ke soal ya. Di depan sebelum soal itu pasti sudah ada instruksi. Kalian baca betul-betul instruksinya, ya. Kemudian yang berikutnya ada contoh soal reading di sini. Nah, ini kadang-kadang yang adik-adik mahasiswa sedikit confused atau bingung, ya. Ini mau diapain ini yang seperti ini gitu ya. Nah, kalau kalian lihat yang poin di atas itu terkunci, ya, ada tombol kunci gembok. Artinya itu tidak bisa di drag, tidak bisa di naik turunkan. Sedangkan tiga yang bawah, that's why it is bla bla bla. Kemudian not all plastic can be bla bla bla. Itu semuanya yang tiga-tiga itu tuh bisa kalian pilih, bisa kalian drag, bisa kalian apa geser, ya, bisa kalian geser. Jadi kalian di sini diminta untuk menyusun bagaimana keempat kalimat ini menjadi satu paragraf yang baik, ya, dengan cara menggeser. Kecuali yang pertama itu sudah tidak bisa digeser. Itu ide utamanya, main topiknya, ya, main idea ya. Seperti itu. Jadi kalau kalian menemukan soal reading yang seperti ini, artinya kalian diminta untuk mendrag ya. Ya, tolong diperhatikan nanti yang seperti ini soalnya. Ya, di drag mana posisi kalimat yang kedua, mana posisi kalimat yang ketiga yang baik eh, menjadi paragraf yang baik yang runtut seperti itu.
Kemudian setelah selesai ini maka kalian boleh klik next ya. Kemudian yang lanjut di sini ada contoh soal listening ya. Katanya di sini soal listening akan bisa didengar sebanyak 2 kali. Nah, artinya jangan khawatir ya, kalian bisa klik audionya sebanyak 2 kali. Ya, setelah kalian dengarkan, mungkin yang pertama kurang jelas, maka boleh klik yang kedua, ya, dengarkan yang kedua. Maka setelah itu kalian pilih satu jawaban. Jawaban terpilih akan langsung warnanya kuning, ya. Jika memiliki jawaban lain, boleh diklik lagi yang lain. Begitu seterusnya, ya, setelah itu boleh kalian lanjut ke soal yang berikutnya dengan mengklik tombol next. Ya, nah ini perlu saya ingatkan kembali ya, listening audionya dapat diputar sebanyak 2 kali. Ya, jadi jangan khawatir. Dapat itu poin atau skor 375-nya pasti dapat. Ya, oke. Nah, setelah selesai mengerjakan ujian, maka kalian bisa langsung menutup aplikasi tanpa melakukan pembelian apapun. Jadi kalau ada mungkin iklan-iklan muncul, itu di skip saja. Hasil akan tertampil di bagian results nantinya. Ya, ya. Untuk mendapatkan sertifikat saya rasa ini tidak perlu saya sampaikan sekarang ya. Itu karena kalian saat ini tidak perlu mendapatkan sertifikat. Setelah kalian ujian nanti eh data ujian kalian bisa tersimpan di kami langsung. Seperti itu eh ya, ini juga mendapatkan sertifikat. Nah, ini kalau sertifikatnya sudah kalian klik, maka posisinya nanti atau tampilannya seperti ini. Nah, ini ada yang bertanya, ini Maria Rambe, silakan Maria. Maria Zila, silakan. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas? Maria? Oke. Baik, adik-adik, itu adalah bagaimana kalian melakukan tes yang akan kalian lakukan besok ya. Artinya besok kalian sudah bisa memulai ujian. Ujiannya tadi sudah saya sampaikan sekitar berapa menit? Ada yang ingat? Berapa berapa tidak lama ya, tidak lama karena kalian cuma mengambil satu skill saja yaitu core skillnya ya, jadi tidak lama. Nah, waktu yang bisa kalian ini juga sudah di-share ya, waktu yang bisa kalian pakai untuk ujian itu dari saya lupa Pak Zul bisa diingatkan untuk adik-adik mahasiswa pukul berapa mulai tes? Ya Bu, untuk tes kita besok bisa dimulai di pukul 9 pagi sampai Mm-mm. pukul 16 sore. Iya, jadi kalian boleh pilih di antara rentang Di waktu antara waktu itu. pukul 9 sampai pukul 4. Ya, bukan berarti tesnya dari jam 9 sampai jam 4, bukan. Artinya kalian bisa pilih waktu yang mana yang cocok yang tidak ada orang karena tadi persyaratannya tidak boleh ada orang ya di sekitar atau di lokasi kalian ujian tidak boleh ada orang atau tidak ada gangguan apapun. Kalian bisa pastikan di jam mana kalian bisa membuat atau melakukan ujian tersebut. Ya Zila, jadi bertanya Zila, silakan Zila. Atau Intan, silakan. Mute-nya, mikrofonnya di-unmute dulu. Zila, Maria, atau Intan, silakan. Ya, mikrofonnya di-unmute dulu biar kami bisa mendengar suara pertanyaan dari Zila, Maria, atau Intan.
Ya, Maria, ini mic-nya nggak bisa dibuka tadi dia di chat. Mungkin admin dari UPA Bahasa bisa dibantu. Maria ingin bertanya, mic-nya nggak bisa dibuka. Mic-nya nggak bisa dibuka. Ya, Bu Aziza bisa dibantu. Adik-adik ini ingin bertanya, mikrofonnya. Bentar ya. Ya, Maria, Maria mungkin bisa mulai bertanya. Maria, belum bisa ya? Bentar ya. Nggak bisa, nggak bisa. Bentar ya, Karena lagi diusahakan. apa Bu? Bidang tanggal berapa? Terima kasih, Bu. Oke, ya, Oke. silakan. Maria ya. Oke. Izinnya saya mau bertanya. Ya, Eh, silakan. dari kemarin-kemarin saya dengar info soal English Core ini tuh Mm-mm. hanya untuk yang pendidikan, Bu. Jadi kalau semisal kami yang dari Prodi Statistika ini, apa harus wajib mengikuti tes ini juga, Bu? Terima kasih. Oke, ya, saya langsung jawab aja sebelum pertanyaan yang lain. Seperti yang saya sampaikan dan juga sudah disampaikan oleh Pak WD1, jadi semua mahasiswa Unimed itu wajib mengikuti tes ini. Ya, yang sesuai dengan peraturan rektor ya. Jadi kalian wajib, jadi tidak ada English Core hanya untuk mahasiswa ini saja, tidak. Lagi Ya, muncul lagi kan? ya, cuma nanti data yang kami simpan itu bisa digunakan sebagai perekrutan mahasiswa bilingual. Jadi artinya semua mahasiswa terutama yang kami undang atau yang ada berhadir di hari ini itu wajib mengikuti tes ini. Seperti itu Maria, Maria atau siapa tadi yang bertanya? Maria atau Zila ya. Jadi wajib ya besok. Jadi waktu kalian itu besok pukul 8 sampai di rentang waktu pukul 8 sampai pukul 4 sore. Seperti itu Maria. Ya, boleh silakan yang lain. Ya, Rafalina, silakan. Baik, Ibu, saya Oh, izin Zila. bertanya. Oke, Zila, silakan. Tapi mohon maaf, Bu, pertanyaan saya ada tiga, apakah boleh ditanyakan semuanya? Boleh, boleh, boleh. Baik, yang pertama, setelah mencapai nilai 375, maka sudah tidak ada tes lainnya ya, Bu. Dengan kata lain, tes-tes berakhir setelah mencapai 375. Nah, Ya. pertanyaan kedua, Mm-mm. jika tidak berhasil setelah 4 kali percobaan, maka tes berbayar senilai $20. Apakah Mm-mm. pada tes berbayar tersebut ada batas maksimal berapa kali tes? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika meskipun sudah berkali-kali tes berbayar, pun tidak lulus. Apakah memang dinyatakan tidak bisa lulus dari Universitas Negeri Medan sebagai S1, Bu? Baik, ya. Oke. Nah, jadi memang tadi pertanyaan Zila, apakah kalau sudah ngambil yang berbayar, tadi yang $20, berapa kali itu tadi ya, Zila ya, berapa kali? Sama, jadi yang berbayar juga punya kesempatan 4 kali. Nah, 4 kali tes. Zila jangan khawatir ya, karena di sini tadi sudah saya katakan ada pelatihannya. Ya, ada latihan. Sebelum kalian menghadapi tes, ya, usahakan atau bisa kalian coba latihannya, ya, latihan. Maka saya yakin ya untuk mendapatkan skor 375 ya itu sudah bisa kalian capai seperti itu. Jadi sekali lagi saya ulangi jawaban saya untuk eh apa namanya tes yang berbayar apabila yang pertama kalian tidak tidak mengenai atau tidak mencapai skor 375 maka kalian harus mengambil yang berbayar tadi. Nah, berbayar juga punya kesempatan atau ada kesempatan sebanyak 4 kali tes. Nah,
ketika sudah 4 kali tes mandiri, nah jadi yang berbayar itu kita sebut dengan tes mandiri, ya. Ya, nanti itu akan kami pertimbangkan apakah nanti kami akan melihat tes tertinggi atau nilai tertinggi kalian, ya. Itu nanti bisa dilihat. Makanya nanti ini kan kalian ambil tes kedua, ketiga, keempatnya di semester atau di ya semester 5 ya. Semester 5, di semester 5. Jadi nanti kami coba untuk melihat ya, melihat dari 4 tes tadi, apakah kalian 4 tes mandiri maksud saya, apakah tidak naik-naik juga, maka akan ada ya mungkin ada diskusi ya dengan pimpinan atau bagaimana, apakah kalian eh, yang diambil adalah skor tertinggi atau bagaimana, itu masih saya rasa bisa dipertimbangkan berikutnya. Jadi jangan khawatir. Jadi yang jelas kalian itu jangan sampai tidak mengikuti latihannya. Itu yang penting, ya. Jangan sampai tidak mengikuti latihan dan satu lagi jangan down duluan sebelum tes. Itu, jangan jangan nyerah duluan sebelum tes. Seperti itu, ya. Jadi semua cara-caranya sudah diarahkan di aplikasi tersebut. Silakan dibuka-buka aplikasinya sebelum kalian tes nanti. Jadi jangan khawatir ya, bagi yang udah mandiri, udah berbayar tapi nggak sanggup juga, nanti itu akan kami kumpulkan. Mungkin ada sedikit diskusi kami dengan pimpinan bagaimana untuk apa namanya untuk eh, kalian bisa mencapai atau bisa keluar dari Unimed ini. Seperti itu. Oke. Ya, itu tadi si Zila tadi ya. Zila gimana Zila? Ya, silakan yang lain. Ini Maria Intan masih bertanya. Apakah pertanyaan sama dengan Zila tadi? Pak Wede, sepertinya anak-anak udah takut duluan dengan tes. Ini sebelum mulai tes. Takut duluan dengan tes ini sepertinya. Halo Ibu, Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vesi ya, Vesi Alwi bukan? Intan. Bukan Bu, saya Intan. Intan. Oke, Ya, silakan izin Intan. bertanya, Bu. Mm-mm. Saya kan memiliki kekurangan Bu dalam berbahasa Inggris. Nah, itu gimana Mm-mm. Bu nanti tesnya? Ya, masih pertanyaan yang sama saya rasa seperti yang sebelumnya. Jika ada mahasiswa yang tetap tidak bisa untuk mengikutinya itu bagaimana Bu? Walaupun sudah Ya, mandiri. Pertanyaannya seperti Zila tadi Bu. mm-mm. Ya, jadi jangan takut ya. Nanti mungkin ada yang akan kami diskusikan dengan pimpinan apabila terkumpul banyak mahasiswa yang udah ngambil mandiri juga tidak lulus-lulus seperti itu. Ya, jangan takut. Nanti kami juga akan pertimbangkan yang kalian yang tidak bisa mencapai skor tersebut. Itu nanti kita sampaikan di berikutnya. Apakah kalian harus diberikan les khusus selain pelatihan yang ada di aplikasi atau bagaimana, nanti bisa kami sampaikan ke adik-adik mahasiswa yang lain juga. Seperti itu. Ya, saya rasa pertanyaan Intan tadi sama seperti pertanyaan Zila ya. Oke, yang berikutnya silakan. Terima kasih, Bu. Ya, silakan Domin. Izin bertanya, saya mau bertanya untuk waktu tesnya, peraturan waktunya bagaimana ya, Bu? Dan untuk soalnya berapa banyak aja, Bu? Oke, nah jadi ini tadi sudah saya sampaikan durasi tes itu ya dia tidak sampai 1 jam ya, tapi kalian tidak boleh meninggalkan aplikasi ya, kalian tidak boleh meninggalkan aplikasi ya. Jadi jumlah soal itu bisa berbeda-beda nanti setiap ini. Jadi yang jelas nanti dalam satu core skill atau dalam skill dia terdiri dari apa namanya? Oke, bentar saya coba untuk tunjukkan yang tadi. Ada tes grammar, kemudian ada tes reading, listening, ya. 3 tes ini ada di dalam tes
core skill tersebut. Nah, ini kalian lihat waktunya itu 30 sampai 40 menit. Sebentar kok ya. Jadi untuk core skill ya, sekali lagi saya ingatkan kalian cuma diwajibkan untuk mengambil tes yang core skill saja ya, yang mana di dalamnya ada grammar, reading, dan listening. Untuk jumlah itu tidak bisa saya pastikan sekarang, itu bisa berbeda-beda ya. Cuma untuk durasi waktu antara 30 sampai 40 menit ya. 30 sampai 40 menit untuk masing-masing untuk 3 item tes tersebut. Grammar, reading, listening itu dengan waktu 30 sampai 40 menit. Seperti itu. Siapa tadi? Saya lupa tadi. Yon ya. Ya, jadi waktunya sekitar 30 sampai 40 menit. Hmm? Bandwidth? Apa? Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Halo, permisi Bu. Oh, POB. Oke. Ya, Saiful, silakan. Saya ingin bertanya Bu Mm-mm. mengenai tes tersebut. Jikalau seorang maba atau mahasiswa baru Mm-mm. dapat nilai 375 pada tes pertama, apakah harus mengikuti tes selanjutnya atau sudah selesai Bu? Ya, bagus pertanyaannya. Oh, ini yang pertama udah sampai 400 gitu misalnya ya. Nah, karena kalian memiliki 4 kali kesempatan, kalian tetap harus mengikuti empat-empatnya. Jadi jangan khawatir, waktunya juga 30 sampai 40 menitnya kan. Jadi memang wajib 4 kali kalian ikuti untuk yang akun gratisnya ya. Walaupun skor kalian sudah mencapai skor minimal yang diminta ya, seperti itu Saiful. Jadi tetap 4 kali, tapi tadi saya katakan 2 kali, tes kedua dan ketiga dan keempat itu kalian ambil di semester 5 ya, 5. Jadi ah, walaupun kalian sudah mencapai skor tersebut, tetap harus 4 kali kalian skor. Nah, saya ingin bertanya, mungkin saya tanya juga ke Bapak WD, apakah panduan atau POB sudah ada di mahasiswa atau mahasiswa mungkin yang belum baca POB-nya, panduan English Score? Adik, mahasiswa gimana? POB yang Ibu Upa kirimkan ke saya, itu saya sudah teruskan ke Kaprodi. Sekarang harusnya mahasiswa baru udah mendapatkannya, Bu. Iya. Hmm? Ya, nanti sebelum kalian tes, boleh kalian baca-baca panduannya ya. Itu juga membantu kalian. Jadi, ketika sudah di waktu atau sudah membuka aplikasi tesnya, tidak bingung ya. Eh, Takutnya itu dia. Jadi terjebak pada sistem, bukan masalah soalnya. Masalahnya bukan di soal, malah di sistemnya. Aduh, harus gimana nih berikutnya kan seperti itu. Artinya kalian harus mengikuti panduannya juga, biar tidak mempengaruhi nilai kalian nantinya. Ya, saya takutnya masalah bukan di konten atau di isi soal, tetapi masalah di sistem pengerjaannya takutnya. Ya. Oke, nanti boleh ini ya, sebelum sebelum kalian mulai ujian dibaca-baca panduan. Kami juga sudah share ke Bapak Ibu Kaprodi tadi seperti kata Pak WD 1 sudah di-share ke Kaprodi. Boleh dibaca panduannya, POB-nya ya. Oke, jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Yang jelas sekali lagi saya ingatkan besok kalian sudah mulai ujiannya agar kami mendapatkan data mahasiswa FMIPA berapa kira-kira atau yang mana kira-kira yang bisa dimasukkan di kelas bilingual. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan adik-adik mahasiswa? Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Saya Lena dari Prodi Pendidikan Kimia. Oke. Saya mau bertanya, seperti yang saya dengar kan eh, untuk tes English Score ini Mm-mm. sebagai salah satu syarat untuk masuk kelas bilingual. Nah, jadi kalau misalkan skor kita
mencapai dari 375 itu, apakah kita otomatis masuk ke dalam kelas bilingual itu atau kita bisa memilih, Bu? Itu Nah, gimana, kalau Bu? ini sepertinya saya serahkan ke Pak WD1 ini sepertinya pertanyaan si Lena ini, Pak WD1 mungkin bisa menjawab atau Pak Kajur atau Baik, ya, silakan baik. Pak WD1. Terima kasih, Bu. Ini Ini sepertinya pertanyaannya, saya Lena. sebentar Pak, ini saya tutup aja dulu ya apanya Ya, screen-nya biar kita ya, oke, silakan Pak. baik. Lena dari Pendidikan Kimia. English course yang akan dilaksanakan besok tesnya itu tujuan di awal itu adalah perekrutan kelas bilingual di FMIPA. Nah, makanya di sini adalah semua mahasiswa FMIPA program studi S1 pendidikan. Jadi ada 5 prodi. Nah, nilainya memenuhi sesuai dengan uh, standar yang sudah diberikan untuk English course, apakah langsung masuk kelas bilingual. Nah, sesuai dengan alur perekrutan kelas bilingual yang telah didiskusikan dengan Ketua Prodi, maka besok adik-adik mahasiswa akan melaksanakan ujian English course, kemudian UPA Bahasa Unimed akan memberikan skor daftar nilai hasil kepada kami, kemudian kami akan melanjutkan ke tahap wawancara dengan Kaprodi. Jadi beberapa orang yang sudah terlist dari tertinggi sampai ke terendah itu akan kami serahkan kepada Kaprodi untuk melakukan wawancara. Jadi adik-adik yang mendapatkan nilai yang tinggi di English course itu baiknya adalah masuk kelas bilingual. Baiknya adalah kelas bilingual karena tentu adik-adik kesempatan ini adalah kesempatan yang harus berharga bagi kalian karena Anda mempunyai pengalaman karena ini adalah pendidikan tentu dikhususkan sebagai calon pendidik yang bisa juga mengajar secara reguler dan bisa juga mengajar secara kelas bilingual internasional dalam bahasa Inggris. Nah, tentu dari perkembangan-perkembangan zaman yang adik-adik lihat sekarang banyak kelas-kelas di sekolah yang sangat diutamakan itu adalah yang bisa berbahasa Inggris. Tentu kita mempersiapkan itu. Jadi ini kesempatan bagi adik-adik kalau sudah mendapatkan kelas ini pengalamannya akan sangat luas. Nah, tentu di dunia alumni juga adik-adik yang sudah berpengalaman di bilingual itu akan mempunyai kesempatan lebih besar di dalam persaingan dunia kerja. Kukira itu jawaban Bapak. Silakan ikuti aja ujian besok. Nanti kami akan menghubungi adik-adik yang sudah mendapatkan nilai tertinggi setelah dirapatkan dengan Kaprodi. Saya kembalikan ke Ibu Sisila. Baik, terima kasih Pak WD1. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik. Jadi seperti ada rasa khawatir gitu ya Pak kalau ditempatkan di kelas bilingual padahal itu itu adalah poin besar untuk mahasiswa sebenarnya kalau sudah ditempatkan di bilingual ya. Oke, jadi memang tidak hanya sebagai perekrutan tes besok ya. Tes besok itu tidak hanya sekedar untuk merekrut kelas bilingual, tetapi juga merupakan salah satu apa namanya ya persyaratan yang harus kalian ikuti sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Medan, di mana salah satu syarat tamat kalian adalah memiliki skor bahasa Inggris sebesar 375 English score. Seperti itu adik-adik mahasiswa. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan adik-adik mahasiswa? Baik, selamat siang, Bu. Ya, silakan, Vesi. Izin Bu, saya punya pertanyaan mengenai waktu pelaksanaan
ujian tesnya besok, Mm-mm. apakah tesnya tidak bisa dikerjakan setelah jam 4 sore ya, Bu? Karena saya besok berangkat ke Medan, Bu, dan perkiranya baru sampai di malam hari. Itu bagaimana ya, Bu? Ini saya rasa yang bisa menjawab Pak Zul yang teknisi. Bagaimana Pak Zul? Ya, itu berangkatnya dari kapan ya? Kan rentang ujiannya itu jam 9 Jam sampai 8, jam 4 jam, sore. jam 9 ya Pak Zul ya? Jadi kalau kamu bisa di pagi itu, ya laksanakan di pagi saja. Apakah Maaf, memungkinkan? maaf Pak, saya berangkat malam ini, Pak, pakai kapal. Kapal laut. Oke. Iya, Hmm. Ada Sampai di kemungkinan Medan jaringan tidak tanggal, ini ya, tidak stabil ya. iya, Bu. Hmm. Ini sampai di gimana Pak Medan jam Zul? berapa? Ya, Desi? Bagaimana, Bu? Di Medan, tiba di Medan jam berapa tadi? Perkiranya di malam hari, Bu. Malam ya. Jadi gini deh, sistemnya ini sebenarnya dibuka sampai jam 11.59 malam. Cuma admin tersedia yang bisa membantu kalian bila ada kendala itu hanya sampai jam 4 sore. Jadi malam pun kalian bisa ujian, cuma bila ada kendala tidak bisa terbantu sama admin, itu saja. Oke, itu dia. Mungkin itu bisa menjelaskan ya Bu Sil. Iya, iya benar Pak Zul. Jadi seperti itu ya, Tracy. Artinya bisa sebenarnya kalian sampai malam, cuma dari Prodi juga kan bisa mendampingi di jam kerja ya Pak WD. Mungkin Boleh, kalian Bu. ada kendala Besok. atau apa, kan kita cuma bisa mendampingi itu sampai jam 4. Tapi saya rasa kalau memang ya Fesi tadi ya, Fesi yakin bisa mengerjakan apa namanya di malam hari, saya rasa nggak masalah. Boleh, silakan. Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala. Baik, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. ya itu salah satu solusi untuk Fesi yang masih dalam perjalanan untuk ke Medan ya. Oke. Baik, Bu. Ya, ada lagi kira-kira yang ingin ditanyakan? Ini Saiful masih raise hand ini. Saiful, Izin bertanya, Bu, Pak. yes. Ya, silakan. Ini, Owen. ini sertifikat kita di English course ini, Pak, berlaku untuk kampus Unimed saja atau di kampus-kampus lain atau bisa kita pakai saat melamar pekerjaan, Bu? Ya, sepertinya Owen ini baru masuk ini di sosialisasi ini. Tadi sudah saya sampaikan juga. Jadi ini adalah English Core ini itu berstandar internasional. Jadi bisa kalian gunakan untuk melamar kerja, bisa ya, bisa digunakan untuk melamar kerja karena dia apa namanya dimiliki oleh British Council. Seperti itu Owen. Jadi saya yakin ini Owen nanti skornya tinggi ini, makanya dia mau yakin ini bisa nggak dipakai kerja gitu ya Owen ya. Oke, jadi gitu ya Owen bisa dipakai untuk yang lain selain kita gunakan di Unimed. Gitu. Baik, Bu. Agak terlambat tadi masuknya, Bu, karena Oh, nah itu. Ya udah, jadi itu jawaban saya boleh bisa digunakan untuk kerja, untuk melamar kerja karena dia berstandar internasional. terima Oke. kasih, Bu. Kamu boleh cari tahu juga kok searching ya tentang tes tersebut. Ya, Bu, Oke. siap. Ya, kemudian ada lagi, ini Dada Nur Kaila belum turun tangannya sepertinya masih raising hand. Ya, Baik, terima kasih Bu. Ini saya mau bertanya, kalau misalnya di pertama tes nilai kita sekitar 400 dan masuk kelas bilingual. Dan bagaimana kalau di tes kedua nilai kita drop menjadi 200? Apakah masih layak kita mendapatkan kelas bilingual itu atau tidak? Terima kasih. baik. Saya coba untuk menjawab. Seperti tadi saya sampaikan, ya, bahwasanya tes ini dilakukan secara apa namanya ya mandiri, maksudnya kalian tidak boleh diganggu atau tidak boleh mendapatkan bantuan dari manapun karena jika kalian nanti dibantu maka terdeteksi tes kalian itu gagal
ya. Artinya terdeteksi ada kecurangan. Nah, kalau di awal kalian sudah bisa mendapatkan 400, saya yakin untuk yang berikutnya pun pasti tidak jauh dari skor tersebut. Seperti itu. Tidak mungkin atau tidak pernah ada kejadian pertama 400, kemudian yang kedua 200, tidak pernah. Kalau memang tadi 400-nya itu akibat kecurangan, mohon maaf kecurangan, ya, itu langsung terdeteksi. Ya, jadi artinya kalau dia angkanya segitu tetapi tesnya curang, kami nanti juga memberi tanda untuk prodi ataupun fakultas sebagai pertimbangan apakah mahasiswa berhak atau layak untuk dimasukkan di kelas bilingual tersebut. Seperti itu, Paulus. Jadi kalau memang 400 yang pertama tidak pernah ada sampai 200, udah sangat jauh rentangnya ya, kecuali kalau 400-nya itu dia ambil karena curang. Dan sekali lagi kalau dia curang pasti sudah terdetek ya kecurangan terjadi di tes tersebut. Seperti itu yang bisa saya jawab, Paulus. Terima kasih, Bu. Iya. Apakah kita masih beri waktu Pak WD1 untuk bertanya? Boleh dibatasi, Bu. Cecilia. Iya, ini sepertinya udah banyak ya Pak, dan sepertinya pertanyaan juga masih seputar itu. Nah, untuk apa namanya teknis ujian saya yakin bisa dibantu dari POB atau panduan yang bisa di-share ke mahasiswa. Baik, adik-adik mahasiswa, saya ucapkan selamat ujian besok ya. Eh, Seperti saya katakan tadi ya, lurus-lurus sajalah ujiannya ya, biar tahu di mana posisi kalian ya. Apakah kalian pantas atau pasnya di kelas reguler atau di kelas bilingual ya. Itu kalian yang bisa memberi gambaran kepada prodi-prodi kalian ya, sesuai dengan tes atau hasil tes yang bisa kami simpulkan nanti. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Bapak WD1, Bapak Ibu Ketua Jurusan, mungkin yang masih berada di sini, Bapak Ibu Kaprodi, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Nanti kita kami juga kontak-kontak Bapak WD1 untuk hasil ya yang sesegera mungkin kami serahkan ke fakultas. Demikian Bapak WD1, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Ibu Silawati yang sudah sosialisasikan English course dan sekaligus juga adalah perekrutan kelas bilingual di FMIPA. Adik-adik, selamat ujian besok sesuai dengan jamnya. POB itu sudah di-share ke Prodi, silakan dipelajari. Kemudian juga informasi yang sudah di-share tadi itu juga dipahami supaya besok bisa berjalan dengan baik. Oh iya, kami juga share absen Selanjutnya itu nanti Pak WD untuk adik-adik absen? mahasiswa. Iya, ada absen. Oke, silakan adik-adik isi absen dulu. Iya, saya lupa tadi mengingatkan ada Iya. Perhatikan di apa di chatbox itu room ada. chatnya itu ada. Iya. Oke, jadi adik-adik besok jangan lupa ujian, silakan cari lokasi yang cukup internetnya, kemudian apa yang sudah diarahkan dilaksanakan. Untuk progresnya kami akan menghubungi adik-adik di grup WA di masing-masing prodi. Saya kira itu menjadi informasinya dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sisila Damanik dari UPA Bahasa yang atas kerjasamanya di FMIPA untuk melaksanakan kegiatan ini, Bu. Dengan demikian saya akhiri, saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang, terima kasih adik-adik semua, Bapak WD1, Bapak Ibu yang hadir di sini.